Danes, kamu Danes? Kamu anak tetangga sebelah ya? Kamu ngapain kesini? Kok ngacak-ngacak? Kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Danes lagi ngapain? Ya Allah, Danes, asik banget ini mainnya, main-main ginian ya. Aduh, Danes ikutan dong, aku ikutan dong. Danes, ih sombong banget. Aku ikutan boleh nggak? Kayaknya konsentrasi banget, kayaknya aku harus ikutan juga nih. Danes, kamu dari tadi main apaan? Hah? Kamu main apaan? Kamu takut lihat gajah? Aku bukan gajah. Aku dinosaurus. Ini ngomong-ngomong, Danes, kamu main ini dong. Ini warna apa? Nih warna apa nih? Ini warna apa? Putih. Ini warna apa? Warna merah. Ini warna apa kalau yang ini? Ini warna apa? Hijau. Pintar. Kalau ini warna apa? Hitam kayak mama. Iya. Kalau ini warna apa? Emping. Hah? Bu Mami, ada warna emping. Itu bukannya kalau makan soto pakai emping ya? Bukan. Ini warna emping. Tar dulu. Nak, mamanya mana? Mamanya di mana? Oh, tahu. Ini tetangga. Oh, itu mamanya. Nanti mamanya main bareng ya sama kita ya. Nanti mama main bareng ya. Ini Tar dulu. Ini ngomong tetangga kenapa dibahas? Ya ampun, barang-barang dapur aku, bahan-bahan bikin kue dianjlok-anjlok begini. Ibu Mami anjlok bahas apa? Keluar deh aslinya gue, padahal udah dandan cakep banget gini. Ini diapain ini? Ini makan gini. Bu Mami, ini kayaknya barang-barang yang aku keluarin tadi pagi deh. Itu yang sebelah ini kan sana. buat ini, ampun ini buat buka puasa. Iyalah, ya, dari- lebarannya juga masih 3 bulan lagi. Aku udah nyiapinnya dari ini. Ya ampun, ini tepung roti kan? Iya, tepung roti. Bu Ya Mami, ampun ini buat Risa. Iya tuh anak kan kabur. janur. Bu Mami, daripada kabur kita ke PT aja yuk. Hari ini kita bahas apaan sih? Gue kena tepung. Ya udah pun. Aduh kenapa aja kayak rumah horor gini. Pemirsa, saya akan mengawasi anak itu. Jadi pemirsa saksikan tuh video berikut ini ya. Ya Allah tuh anak, kenapa mainin piano gue? Sabar. Kita ke PT ya. Sensor replay. Dek, main dek, jeng, itu dek. Mau? Nggak mau. Dia kan. Bermain menjadi kesukaan setiap anak. Tidak ada satupun anak yang menolak jika diajak bermain. Namun ingat ya Bu, permainan yang dilakukan bukan sekedar permainan saja. Permainan yang sangat diminati sekarang ini sama anak-anak tuh yang zaman sekarang ya gadget lah yang jelas ya. Cuman saya berusaha untuk membatasi, jadi hanya Sabtu Minggu aja gitu permainan gadgetnya. Kalau biasa yang kita kasih mainkan untuk anak di rumah paling permainan menggambar, juga bola, karena dia laki. Main sepeda, main ya kalau buat sekarang main kayak main iPad, main gadget itu udah. Sepeda. Bervariasi sih, kadang dia apa yang diminta dia aja. Kadang minta bola, mainan, mobil-mobilan ya dibeliin. Oh, yang sering dia sih robot-robotan aja. Karena kesukaannya mereka ya dia sukanya robot dan bola. Sekarang ini banyak permainan yang dapat mengasah motorik halus maupun motorik kasar mereka loh Bu. Dengan bermain kita juga dapat mengajak mereka belajar. Yang pasti membuat suasana belajar menjadi mengasihkan. Yuk Bu, ciptakan suasana bermain yang berbeda. Saksikan Kinanti ya. Saya usahakan sih mainan yang edukatif, tapi anak-anak biasanya kurang minat sama yang edukatif. Mereka lebih suka yang kalau anak laki-laki saya mobil-mobilan atau apa, atau yang sekarang Lego gitu. Mainan edukatif kurang diminati, tapi kita sebagai orang tua kan berusaha tetap untuk masuk lah gitu. Pokoknya apa yang dia minta aja, dia minta apa ya udah kayak
Kan kalau main anak-anak kan kadang-kadang orang lagi musim gini, anak-anak juga main minta gituan gitu. Mungkin permainan-permainan bom bongkar dia pasang, bongkar pasang itu ya. Ini tema kita adalah sensory play. Kalau tadi kan sudah lihatnya banyak anak-anak kan, ya kan yang main satu sih sebenarnya banyak juga sih. Cuman kali ini banyak anak-anak yang misalnya mainnya lebih ke arah gadget, kemudian nonton TV berjam-jam, ya kan. Akhirnya melupakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan motoriknya mereka, sensoriknya mereka, gitu kan. Nah kayak gini nggak apa-apa. Danes, silakan, anggap aja aku nanya dong sendiri. Danes, ini warna apa Danes? Tuh sayang, Ini warna apa? warna apa itu? Kuning ya? Dia kayaknya Ibu takut Mami sama jangan aku. ikutan. Dia takut sama Ini aku. warna kuning. Ini kuning mau diapain ya? Mau dibikin apaan ya? Kayaknya ini kayak Iya nih aku mau yuk, mau main yuk. Aku juga mau main itu loh yang bisa dijadiin alat musik itu loh. Yuk mau yuk, aku mau main yuk. Hidup itu memang indah nak. Kayaknya kamu turunannya sama aku. Kita ngomong mau bahas Oke, apa sih? kita Ibu bahas Mami? sensory play tadi nih pemirsa. Jadi kita memikirkan bagaimana caranya agar kegiatan sama anak-anak di rumah nggak cuma melulu main gadget atau misalkan nggak selalu hanya menonton TV berjam-jam, tapi kita juga mengajak anak dengan bermain yang katanya menggunakan bahan-bahan sekitar ya. Ini kamu ngumpul-ngumpulin kayak gini gimana nih maksud tujuan hidupnya nih? Nggak tahu juga. ini kan. Besok nggak makan roti seminggu. Oh, Alah, ini juga besok udah expired. Ya udah biar kita bahas lebih jauh mengenai tema sensory play ini, saya akan mengundang seorang psikolog yaitu Mbak Vera Itabiliana Hadiwijoyo, psikolog, dan dia ini adalah psikolog spesialis anak nih. Jadi kita enak membahas sensory play. Halo Mbak Vera, apa kabar? Silakan duduk di sini Mbak Vera, boleh? Tante Vera. Aku manggil tante karena aku masih kecil. Oh iya. Aku masih kecil. Cucu matamu. Ntar kamu bisa jadi bangku aku. Gimana tuh? Jadi bang. Kita sambil main di bawah sini aja. Sana Anu. Aku di situ nggak apa-apa Kamu sama Danes besar ini. ya, lega. Aku kan asisten di rumah ini nih, Ah, ah. Ibu Mami. Terus. Ada bangku yang tersembunyi, nanti aku ambilin dari sana ya. Nah, gitu dong, kamu Iya. angkatin. Gak apa-apa ya, Danes ya, sayang. Mbak, ini kan anak kecil sekarang. Dia takut sama kamu dulu. Sini, Danes, sini. Sini sayang, anak kecil sekarang itu kan kebanyakan orang tuanya kalau pulang dari kantor atau dari mana langsung mama mana handphonenya, mana ini aku mau main segala macam gitu. Seperti yang kita tahu sebelum membahas mengenai sensory play ini, kalau kelamaan main sesuatu hubungan sama gadget atau tab atau nonton itu efek jangka panjangnya apa nih buat anak kita? Banyak sekali ya gitu. Kalau anak di bawah 2 tahun justru sangat tidak dianjurkan untuk bersentuhan dengan gadget dulu. Di bawah 2 tahun ya? Di bawah 2 tahun semua yang berscreen ya, pokoknya mau kecil mau besar screennya dianjurkan untuk tidak bersentuhan dulu dengan itu karena itu akan mempengaruhi laju perkembangan sel otaknya gitu. Nah jadi kalau misalnya itu terlalu berlebihan, 2 tahun ke atas pun terlalu berlebihan, itu akan mempengaruhi banyak gitu ya. Jadi stimulasi yang lain tidak ada kesempatan untuk dikembangkan gitu ya, untuk diberikan sehingga aspek kemampuannya yang lain pun tidak berkembang. Kalau main gadget kan yang bergerak cuma ini aja. Iya, jari aja ya. Terus gitu dibandingin kalau main puzzle beneran Iya. ya yang nggak cuma aplikasi gitu kan mereka kan langsung ada Kayak ada prakteknya, ada gerakan, ini benar. latihan emosinya juga lebih dapat karena dia harus ngepasin si kepingan puzzle-nya gitu kan. Nah, itu jadi lebih kaya sebenarnya. Jadi terus efek-efek panjang lainnya misalnya mengganggu konsentrasi juga gitu. Oke. Karena kan memang karena terbiasa dengan stimulasi yang cepat bergerak gitu, jadinya ketika misalnya di sekolah harus memperhatikan guru yang menerangkan atau dia harus menulis, nah itu cepat buyar konsentrasinya biasanya. Oh, jadi pengaruhnya ternyata cukup banyak ya, nggak Panjang cuma sekali ya. hanya obesitas salah satu efeknya Oh, karena iya. duduk aja gitu ya, tapi karena juga tidak aktif ya. ya banyak juga kedepannya efek-efek negatif yang akan ada sama anak kita ya. Nah ini Mbak Vera ini kan sekarang lagi ngetren lagi nih, mungkin pemirsa juga termasuk yang tahu nih anak-anak sekarang nih ibu-ibunya memberikan mainan dari bahan-bahan yang ada di rumah kayak ini Ya. nih sekarang nih ya kan, ada kayak apa tepung roti lah, ada jelly Iya, apa iya. yang sebenarnya ini bentuk permainan yang namanya sensory play itu ya? Jadi gini, sensory play itu kan sebenarnya salah satu bentuk permainan, salah satu bentuk aktivitas bermain yang bisa merangsang semua sensor, semua sensi, semua panca inderanya si anak. Jadi disebutnya sensory play gitu. Nah ini sangat baik sekali di khususnya sih di 2 tahun pertama ya, 2 tahun pertama sampai 3 tahun itu sangat baik karena disitulah panca indera anak semua berkembang dan itu perlu distimulasi Oke. gitu. Dibandingkan dengan gadget mainan seperti Cuman ini tuh hanya main itu aja ya? mainan seperti ini tuh lebih kaya gitu stimulasinya gitu. Karena kalau kita bicara sensor, bicara panca indera yang kita udah kenal berapa?
Ada berapa? Ada Sih, 6 pinter banget. 6 Six sense ya. Oh, 6 ada six sense ya. Iya benar. Makanya dia suka yang aneh-aneh. Saya lihat diri dia aja udah aneh. Oke, jadi udah kita kenalkan ada penglihatan, ada pendengaran, ada pengecapan rasa gitu ya. Terus ada taktil, ada satu lagi penciuman gitu. Nah, itu semua harus mendapatkan stimulasi yang seimbang di tahun-tahun pertama sehingga anak juga bisa mengakses informasinya juga dengan baik gitu. Iya. Kalau dengan gadget apa yang bisa terangsang di situ indranya hanya terbataskan mungkin penglihatan sama suara aja Iya, gitu. ya, mungkin Sedangkan taktilnya, perabaannya tidak terasa. Kalau mainan-mainan seperti ini dia bisa membedakan tekstur yang halus, kasar, lembut betul gitu ya. banget. Oh, oke. Jadi sebenarnya ini penting banget. Justru bahannya itu ada di rumah ya. Kita nggak perlu jauh-jauh harus kemana-mana ya. Jadi manfaatnya juga banyak ya selain itu ya. Banyak sekali gitu. Karena sensor adalah pintu depannya anak untuk mengakses informasi kan. Jadi itu harus dirangsang dulu di awal-awal tahun Maksimal pertama. ya. Iya. Oke. Nah, kalau gitu misalnya anak usia berapakah yang udah pas diajak main sensory playing di rumah? Usia berapa aja sih bisa menjadi menyenangkan ya. Jadi nggak ada batasan usianya sebenarnya. Untuk anak-anak yang memang seusianya Danes gitu ya. Danes kurang lebih berapa 3 tahun ya. Aku 4 tahun. Oh ya aku nggak nanya. Gelap, makan jelinya makan. Tapi buat anak yang sebesar Adit juga bisa gitu kan. Itu kan buktinya dia asik lagi main juga gitu Tapi kan. emang akhirnya jadi menyenangkan juga buat orang tuanya Menyenangkan ya. menyenangkan. Nah gini, tapi kan memang kalau untuk bicara anak yang usianya lebih kecil, mungkin ada orang tua, aduh nanti kalau itu dimakan ketelen gimana Iya, gitu ya. Nah nggak usah takut juga, ada alternatif mainan lain yang bisa dipakai gitu. Saya sih bawa beberapa contohnya di mobil. Iya, Mungkin Adit bisa ambil ya. Nanti ya pas setelah ini Adit kita suruh ambil mainannya dari mobil ya. Soalnya Aku ngambil mainan, Nanti Ibu Mami aja. tolong ambilin Nanti minum kamu- ya. Aku lagi ambil sibuk. mainan, saya ngambil minum. Aku lagi sibuk. Agak ngelunjak main, ya, Ibu Mbak. Mami. Nah, kan tuh agak ngelunjak tuh. Ini tamu loh yang ngomong dari Gak tadi apa-apa. loh. Aku kalau ambil mainan gak apa-apa. Ibu Mami ambil minum ya. Tenang, buat kamu ntar dari ember ya, tinggal sendok. Sendok makanya. Sendok. Oke, jadi sebenarnya ini untuk bermain anak di usia mulai berapa aja ketika dia sudah mulai bisa duduk kali ya? Bisa duduk, boleh masih tiduran pun sebenarnya bisa aja gitu. oke. Jadi misalnya tadi kalau boleh contoh, Mbak, kita angkat dulu ya Mbak Ya, oke. teleponnya ya. Boleh. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, Iya, dengan siapa ini? saya Bapak Ian Bapak Ian di mana, Pak? di Tanjung Duren. Nah, ya, baik, pertanyaannya apa, Pak? Begini masalah perai. Ya. Saya kan perai dulu. Maaf, Pak, putus-putus, Pak. Gimana, bisa diulang? Saya kan perai lagi. Gimana, Pak? Monggo, volume televisinya bisa dikecilkan, Pak? Atau Bapak menjauh sedikit dari televisinya? Ya, sepertinya terputus ya sinyalnya ya. Oke, balik lagi tadi. Kalau anak-anak tadi kan, aku bayangan aku anak udah duduk baru bisa mungkin diajak bermain sensory playing. Tapi tadi Mbak bilang bahwa anak masih tiduran juga bisa gitu. iya masih tiduran juga bisa. Tentu kan ada peran aktif orang-orang di Betul. sekitarnya gitu ya. Seperti itu tadi misalnya contohnya pacar Cina itu. Oh, Bisa minta pacar tolong Cina, nggak, coba. Mas Adit? Adit pacar Cina tahu? Pacar Tahu Cina yang mana? pacar saya. Sebentar. Ya. Pacar orang Sunda dong, cari dong. Aduh nggak boleh Ini namanya- pacarnya masih kecil. Oke. Ya ampun. Ini namanya pacar Cina kan. Nah yang kayak gini nih kalau untuk anak yang sudah bisa duduk dia bisa latihan menggenggam terus dia pindahkan ke tempat lain gitu. Ah, oke. Dicontohkan aja tempat yang Coba kosong lagi. dong buat tempatnya pacar Cina dong. Ibu Mami ngerepotin ya lama-lama ya. Lagi sibuk nih. Sombong banget Nih, kalau- Danes akur. Kalau sudah anaknya bisa duduk kan dia bisa latihan. Kita pindahin yuk gitu, kayak Ah, gitu. oke. Nanti Nah, bisa ini- sambil belajar berhitung juga. Nah kalau buat anak yang masih tiduran, masih belum bisa menggenggam, misalnya ini kita bisa isi ke wadah. Tolong Botol, tolong lagi. dong tuh telurnya pacar Cina tuh. Bukan yang kecil aja. Nah, ini. Oke. ini. Sebentar dikeluarin. Oh itu udah ada Oke. mes. Nah, ceritanya kayak gini. Nah ini bisa diisi, udah, tinggal kita goyang-goyangkan gitu. Oh, Nanti kan si iya, bayi benar. misalnya dia hanya baru Jadi bisa ada suaranya menolehkan ya. kepala dia, kita bisa latih untuk menoleh ke kanan, ke Iya, kiri. iya, gitu. benar. Bisa. Oh, Kayak gitu. iya.
Oh, nah, jadi pemirsa ternyata permainan sensory play itu adalah permainan yang menggunakan bahan-bahan di sekitar kita juga bisa ya, nggak mesti harus kita membeli atau misalnya repot-repot keluar rumah. Nah, kita masih akan kembali untuk membahas sensory play ini, tapi sebelumnya saya mau suruh Adit nih, Dit, dihitung dong, Dit, berapa jumlahnya? Ih, repot banget. Aku sekali Enggak ngambil dong, mainan ya. enggak, kamu beda soalnya kamu pintar, Oh, jadi iya, lebih bener-bener. baik. Hitung ya, tolong ya. Iya. Ambil mainan, mau minum ya. Yaudah pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kinanti. Kisah Ibu dan Mbak Kita Ati. membahas mengenai sensory play. Jadi kalau kita mengajak anak bermain di rumah, tidak perlu kita harus membeli sesuatu yang mahal. Ternyata bahan-bahan yang ada di rumah pun bisa dijadikan alat untuk bermain. Ini sibuk banget sih ini orang. Aduh, mainan. Aduh, jatuh. Aduh. Ampun. Ya. Ah, bukan ya. Galaknya. Sini. Danes, kita main Oke. ini yuk. Oh, iya. Ini Ntar dulu yang ini dulu ya. Ntar dulu. Danes, kita lihat yuk. Sini, Nih, sini. kita ancur-ancurin yuk jadi bubur yuk. Ada Yuk, kita agar-agar ancur-ancurin. nih. Ada agar-agar. Ini cara Ayo. mainnya gimana ya? Gimana, Itu Tante? tante cara mainnya gimana? Kita Tante? bikin bubur agar-agar. Yuk. Nanti Dit, coba nanti Dit. dulu. Ini Ada dulu. contoh Bentar, Dit. sini. Ah, Om ya, pegangin, Mas om Adit pegangin. aja. Ini Nah, jadi diapain? kan tadi kan kita main sensory play. Nah, ini juga bisa pakai agar-agar. Ini kan teksturnya beda ya, klenyer-klenyer gitu. Jadi anak juga harus diperkenalkan dengan berbagai macam tekstur. Ini dimain remet-remet Oh, gitu di aja. remet-remet. Yuk, Des, kita Nanti habis itu remetin. cuci tangan ya. Bentar, cuci tangan. Yuk, remetin yuk. Bisa nggak? Kamu Nah, lo cuci tangan sekarang di mana? Nah, jadi diremet-remet aja. Nah, kalau apa di sini juga ada meses. Ini ngomong bisa dimakan nih, Mbak. Bisa sih, bisa dimasak sendiri kan, bisa dimakan yuk. jadi aman. Makasih ya. Aku Terus ini nggak juga nih. nih. Jadi ini pemirsa dulu. Aku melihatin pemirsa dulu nih. Pemirsa jadi bisa lihat nih bentuknya jelly kali kalau ini ya. Dia lebih Agar-agar. jadi agar-agar. Jadi anak bisa diajarkan misalnya dia memegang tekstur dari jelinya sendiri ini seperti apa. Jadi ini taktilnya ya. Ya, Mbak ya. Jadi anak perabaannya. bisa merasakan. Jadi ini mengaktifkan sensor dari perabaan anak kita. Jadi dia bisa tahu. Kemudian diancur-ancur gini biar anak kita juga bisa tahu oh, ternyata ada sensasi yang berbeda gitu, ada rasa yang berbeda. Jadi ini bisa dijadikan permainan untuk anak-anak di rumah. Aku coba lagi boleh? Tangan udah kotor sekalian aja rumah. Ini juga meses bisa Ada, ditabur. kita angkat dulu ya. Ya, oke. Halo, selamat diremes pagi. semua, Mbak. Boleh. Halo, selamat pagi. Pagi dengan siapa ini? Dengan Ibu Hana di Pondok Aren. Oke, baik Ibu silakan pertanyaannya apa Bu? Ini saya mau menanyakan untuk sensory play. Sensory play ini kalau untuk di anak usia 3 tahun kira-kira bisa nggak? Nah, untuk anak usia 3 tahun bisa atau tidak? Ada lagi Bu Hana pertanyaannya? Udah itu aja. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi pertanyaannya kalau untuk anak usia 3 tahun bisa atau enggak nih katanya? Oke, anak usia 3 tahun kan challenge-nya adalah mereka mudah sekali bosan ya. Bosan. Bosan. Aku antara takut jatuh sama Nah, mainan-mainan seperti ini kan sebenarnya bisa ada di rumah, tapi begitu mereka bosan, mungkin kalau ibu-ibu di rumah takut bosan terus takut tertelan atau apa, bisa dibungkus kaos kaki gini, ya kan, terus bisa diremet-remet gini, Tuh. terus atau ada bentuk-bentuk mainan kayak gini yang bisa tinggal pakai, Iya, ya kan, iya, iya. Ya, tapi tergantung pintar-pintarnya orang tua memilih mainannya. Jadi kalau kita lihat di pasaran ada mainan-mainan yang memang lebih challenging untuk anak 3 tahun, Iya. gitu. Tapi juga dia ada sensory play-nya untuk taktilnya misalnya gini. Nah ini kan ada kasar-kasarnya nih. Nah ketika dia menggenggam, mencoba memasukkan si apa ini namanya cookie shape surprise, karena ketika dia masukkan itu akan ada bunyinya. Nah, gitu. Danes mau coba? Nih, Danes mau coba? Masukin Danes. Ada lagunya loh Danes. Tante nih, gitu tante mau. coba Masukin. masukkan. Nih, masukin sayang ke sini Tuh, nih. yang hijau Nih, kemana ada bunyinya ya? deh. Coba deh sama Danes masukin. Ada lagunya. Terus ada lagunya Cari nih, yang coba. pas kemana ya? Iya. ada gitu. Ini ya kan ada lagi Nih, coba. nih, sama. Dikasih contekan sama Bisa Mas kayak gitu ya, Mbak ya? Iya, jadi bisa yang mainan bentuk-bentuk mainan seperti ini ada juga. suaranya kan. Yang seperti dipeluk Salah, Danes sayang. juga bisa. Bukan sayang. Oh, Itu di ini sini nih. nih, sini Nih. sayang nih. Nah. Oh, ini juga salah satu bentuk sensory play ya, Mbak ya? Iya, iya, karena ada teksturnya tadi, terus ada musiknya juga melatih pendengaran, terus dia harus mencocokkan masuknya ke lubang yang mana, itu kan penglihatannya juga. Oh iya, itu buat disusun. Itu nggak muat sayang ke situ. Itu cara mainnya gini. Sebenarnya sensory play itu apa sih, Mbak? Sensory play itu jadi Udah bentuk tadi di permukaan awal. Enggak, ini ngomong-ngomong kalau misalnya ini juga masuk, itu juga masuk gitu. Sebenarnya Jadi dia untuk merangsang semua panca indera. Jadi gini. sensor semuanya. Sensor semua yang kita udah kenal tadi kan 5 ya. Sebenarnya kalau dari teori dari proses informasi
sensory processingnya itu sebenarnya ada 2 lagi panca inderanya. Ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Jadi yang kita sebut apa namanya vestibular dan sama satu lagi proprioceptif. Kalau vestibular itu yang membuat kita mengenali balancing, untuk jaga balancing, keseimbangan kita, gerak badan dan sebagainya. Kalau proprioceptif itu apa namanya kita tahu posisi badan kita di mana, kaki kanan di mana, kaki kiri di mana. Jadi misalnya contohnya kalau kita jalan di satu gang yang sempit, terus di seberang ada motor, itu kita lihat motornya itu panca indera penglihatan, terus kita dengar suaranya. Kayak saat telepon ini ya. Kita angkat dulu. Diangkat dulu, boleh. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa ini? Saya dengan Anti Mbak Anti di mana? dari Cipondo. Cipondo. Baik, silakan Mbak Anti, pertanyaannya apa, Mbak? Iya, ini Mbak. Saya tuh tertarik sama mainan yang tadi dipegang sama Mbak Vera yang warna kuning itu. Oh, ini, Iya, itu namanya apa ya Mbak? Merek apa? Terus bisa beli di mana? Terus itu aman nggak ya untuk anak-anak? Karena anak saya kan masih baru bisa duduk tuh, jadi kayak apa-apa tuh suka dimasukin ke mulutnya. Terus kan? Ya, baik. Itu Ya, saja pertanyaannya, gitu. Mbak Anti. Ini Ya, baik. mau nanya lagi kalau distimulasi sensory play itu manfaatnya apa sih buat anak nanti ke depannya? Buat kedepannya ya. Baik, itu aja pertanyaan Mbak Anti ya. Iya. Ya, makasih. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anti, tapi nanti ya, setelah yang satu ini ada jangan kemana-mana, tetap di nanti kisah ibu dan buah hati. Kita langsung akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anti. Mbak Anti bilang tadi nih yang kuning ini permainannya apa nih? Namanya itu cookie shape surprise. Cookie shape surprise. Cookie shape surprise. Jadi itu ceritanya bentuknya itu kue-kue. Jadi dimasukkan ke sini, begitu dimasukkan tepat ada surprise-nya. Surprise-nya itu suara-suara tadi, gitu. Itu bisa merangsang sensor indera pendengaran juga gitu. Iya, ini bisa dapat di mall-mall yang dekat Di mall-mall rumah ya. banyak kok gitu yang seperti ini juga. Ini namanya stacking sound animal. Ini Lucu banget sih. Itu tapi bisa ini ada, disusun ke atas. ada suaranya dan suaranya beda-beda. Lucu lagi hewannya gedut-gedut gitu ya. Gitu, dan pas Ingetin buat asisten berat aku badan. yang namanya Gian tuh mirip iya. banget. Aku jadi inget nih yang warna biru ini, jadi inget Gian. Mirip banget Gian. Ini gampang kok, bisa dicari di pusat perbelanjaan di mana aja ada. Ini kayak Gian, Adit, sama Tika. Oke, dikasih nama. Oke, nah kemudian kan tadi juga ada pertanyaannya untuk jangka ke depannya permainan sensory play ini apa gitu? Iya, gunanya tadi kan seperti saya bilang, jadi panca indera anak tadi termasuk yang vestibular dan proprioceptif itu adalah pintu depannya anak untuk mengakses informasi yang dia terima dari lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, kalau itu tidak terstimulasi dengan baik, mungkin aja ada hambatan nantinya yang akan menghambat ya proses perkembangan selanjutnya Iya, gitu. iya. Nah, kalau kita bicara sensory play tadi, khususnya tadi yang ada indera vestibular sama proprioceptif yang butuh anak untuk bergerak, jadi sensory play itu tidak hanya di dalam saja, tapi juga bisa di luar ruangan. Oh, oke. Gitu. Iya, iya, iya. Minum dulu. Oh iya, terima kasih. Tapi sebelumnya juga pemirsa, kita akan menghubungi Ibu Sally Natanegara. Beliau ini adalah ibu rumah tangga dan juga freelancer designer, di mana dia akan sharing sama kita juga nih mengenai sensory play ini. Langsung aja kita hubungi. Halo Mbak Sally. Halo Mbak Sally. Iya, selamat pagi. Pagi semua. Mbak Sally ini kan juga sudah menggunakan ini ya, apa metode sensory play untuk anak-anak ya Mbak ya? Iya, kalau saya sih nyebutnya free playing ya, bermain bebas juga sih. Free playing ya. Anak-anak usia berapa Mbak Sally di rumah? Sekarang Dylan 3,5 tahun. 3,5 tahun. Alasannya apa sih Mbak mengajak anak free playing ini atau bermain dengan metode sensory play? Alasannya sih gampang banget ya, karena barang-barangnya mudah didapatkan yang ada di sekitar rumah, terus bener-bener bermanfaat gitu untuk kita orang tuanya, dan anak juga jadi lebih mudah menerima stimulasi dari luar ya pada akhirnya gitu. Oh, udah merasakan ya manfaatnya ya? Iya, udah kerasa banget. Kurang lebih 1,5 tahun kita main serius gitu, sensory play. Oke, terus reaksinya anaknya Mbak Sally gimana saat pertama kali diperkenalkan sama metode ini nih?
Kalau waktu pertama kali itu dia blank kan, saya kasih sensory bin isinya kacang hijau, dia nggak tahu itu harus diapain gitu kan. Tapi lama-lama dia kulik sendiri, terus saya contohin, sendokin nih, masukin ke mangkuk yang satu, dia tertarik banget dan akhirnya anteng tuh waktu pertama main tuh sekitar 40 menit dia explore sama kacang hijau dan akhirnya ya konsentrasinya mungkin lebih terarah gitu ya Mbak ya. Nah ini bisa dilihat juga sama-sama nih Mbak Sally dan juga pemirsa di rumah, foto dari anak Mbak Sally ya yang lagi bermain dengan metode sensory play ya Mbak ya. Kayaknya udah seru banget nih dengan lihat perangkatnya, kayaknya perangkat perangnya siap banget ya. Ini jauh lebih bagus daripada gadget. Iya ya, lebih bagus. Ini kayaknya karena mamanya desainer juga kali ya, jadi kayaknya. Enggak juga sih, itu yang ada di rumahnya, jadi yang ada di gitu. dapur. Biasanya kalau udah bermain sensory play kayak gini, berapa lama waktunya Mbak? Saya sih nggak batasin, tapi lama dia cukup lama, sekitar 15 menit itu awal dia masih kayak ngacak-ngacak doang, lama-lama dia bisa nemuin explore dan apa ya, investigasi barang-barang yang ada dan bisa sampai 2 jam gitu bisa dia anteng. Jadi anteng. Bisa ditinggal. Jadi bikin anak anteng nggak selalu TV sama gadget ya Mbak Sally ya? Oh iya pasti, wah gadget tuh bahaya nih. Iya ya. Barang-barangnya apa aja nih? Aku soalnya kayak lihat di foto kayak seru banget tuh barang-barang yang digunakan sama anak di rumah. Kalau awalnya sih pakai yang ada di dapur ya rata-rata kayak sendok nasi kayak gitu, saya tracing ya, cocok-cocokin temennya apa gitu, misalnya sendok garpu temennya warnanya merah sama merah, kuning sama kuning, dan akhirnya saya mulai nyari-nyari sih kayak figurin binatang atau figurin apa ya astronot gitu untuk dia, dan Akhirnya sengaja mencari ya Mbak Sally ya. Oke, Mbak Sally mungkin bisa kasih tips nggak buat pemirsa, ibu-ibu di rumah atau juga para ayah di rumah nih untuk mengajak anak bermain sensory play ini biar anak juga dapat manfaatnya cukup banyak ya dari hasil bermain ini ya. Iya, tipsnya apa ya? Jangan bosen misalnya. Orang tua apa ya, sabar aja sih kalau misalnya lagi masih main sensori ke anak-anak, karena kan tiap anak punya ketertarikan yang beda ya, misalnya yang satu lebih seneng main sama kacang hijau, yang satu lebih seneng main sama figurinnya atau gimana, itu sabar aja, kitanya orang tuanya yang involve 100% hati sama pikiran juga ikut bermain lah, jangan mentang-mentang bisa nantinya bisa dibebasin 2 jam bermain sendiri, udah aja dantengin, kita juga ikutan involve gitu sama si anak biar dia gitu merasa stimulasi ini berguna gitu nanti akhirnya gitu. Jadi ada pendampingan juga. Jadi ada pendampingan ya. Itu sama paling gitu aja sih, kalau anak sih bakal ngikut langsung sama permainannya gitu. Oke, kalau gitu Mbak Sally terima kasih banyak ya atas tips dan informasinya. Iya. Bye bye. Nah tadi ada yang kita bisa ambil nih ya. Ini ngomong-ngomong doyan nih kayaknya dia main sensory play ya. Ada tips yang bisa kita ambil bahwa sebenarnya ketika anak bermain sensory play ini butuh pendampingan. Tadi dibilang malah katanya Mbak Sally, badan, hati dan pikiran semua 100% tertuju pada saat bermain tuh. Nah ini gimana nih menurut Mbak? Jadi kan kalau anak bermain itu anak kan memang bermain ya pekerjaannya gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana orang tua memanfaatkan bermain itu supaya menstimulasi tumbuh kembangnya supaya optimal. Nah itu antara lain itu pendampingan gitu. Pendampingan di sini fungsinya adalah selain untuk mengawasi supaya dia tidak tersendak, tidak makan atau apa gitu. Jadi selain untuk faktor keselamatan anaknya juga faktor ini juga kita sebagai orang tua juga bisa lihat kayaknya dia mainnya udah mulai bosan nih cara begini. Kita bisa kasih cara lain untuk bermainkan satu permainan itu misalnya gitu. Jadi kita bisa memperkaya si simulasi itu sebenarnya. Selain itu juga nanti ada attachment dengan anak, hubungan yang lebih dekat dengan anak juga, dan itu juga bisa didapat lewat tadi pendampingan dalam bermain. Jadi tuh mama papa ya, nggak sekedar hanya dikasih udah nih perabotannya main gitu, tapi kita sebagai orang tua tidak mendampingi. Jadi yang paling benar adalah kita juga ikut mendampingi. Main sesekali. Oke. Ibu Mami aku minta dibeliin dong. Nanti aku beliin ya. Sekalian masakin ya. Ya udah pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kinanti. Bisa Ibu dan Mbak Hati. Kita masih membahas mengenai sensory play. Berisik. Ini lagi main nih.
Ini acaranya mau mulai. Oh, udah mulai. Oh iya, udah lanjutin. Bingung ya, hari ini dia lebih galak ya. Efek dari lihat bahan makanan ya. Lapar kayaknya. Oke, dan pemirsa juga masih bisa telepon ke line internet kami di 021 515 5111 atau bisa juga melalui Twitter kami di @kinantijaktv. Kalau mau sharing juga boleh, mungkin ibu-ibu yang memang sudah melakukan metode sensory play ini, bermain tapi dengan menggunakan bahan-bahan di sekitar rumah, ini boleh saat ini juga sharing, telepon ke kita. Nah, Mbak, aku mau tanya, Mbak, kan tadi kan kita membahasnya tentang barang-barang yang ada di rumah ya. Angkat dulu ya. Bu Mami telepon. Halo. Ya, halo. Halo ya, Dengan siapa ini? dengan Ibu Birka. Ibu Berta di mana, Bu? Ibu Birka di Cikeas. Di Cikeas. Baik, silakan pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya mau nanya sensory play yang tepat itu buat anak 10 bulan kayak gimana ya? Oke, yang tepat untuk anak 10 bulan ya, Mbak ya. Ya, Ada lagi pertanyaannya? udah itu aja. Baik, terima kasih. Ya, Ini pertanyaan dari Ibu Berta. Kalau untuk anak usia 10 bulan yang tepat permainannya seperti apa? 10 bulan itu kan biasanya sudah duduk ya, sudah duduk, jadi mainan seperti ini bisa si cookie shape surprise tadi. Kalau mainan seperti itu juga bisa sebenarnya, tadi ya pacatina, kacang hijau gitu ya, meses, agar-agar ini, cuma diawasi jangan sampai dia memasukkan mulut. Tapi kan akan lebih aman lagi kalau bahannya memang bahan dari makanan gitu kan, kayak seperti agar-agar kalau dia makan juga nggak apa-apa. Terus Play-Doh pun bisa dibikin sendiri dari tepung gitu kan. Jadi Iya, kalau benar. dan dari pewarna makanan, jadi kalau tertelan pun tidak apa-apa gitu. Nah, jadi sebenarnya tinggal diawasi saja. Terus kalau mainannya bentuknya seperti ini, tinggal dipilih yang bahannya memang tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk anak, jadi sehingga kalau diemut pun aman gitu. Nggak ini ya, nggak bikin Jadi anak tidak kenapa-napa mengandung ya. toksik dan sebagainya, tidak tajam dan lain-lain gitu. Jadi banyak hal sih kalau 10 bulan tuh, 10 bulan lagi biasanya sudah mulai rambatan. Nah, itu bisa dikasih mainan yang dia biasa bisa Dorong-dorong dorong ya. atau bisa tarik gitu. Jadi itu bisa menjadi pilihan Ibu Berta ya untuk anak usia 10 bulan. Sudah cukup banyak sebenarnya permainan yang bisa dimainkan dalam metode sensory play ini ya, tapi tetap pengawasan dari orang tua itu jangan sampai terlepas ya. Iya. Oke, sekarang aku mau tanya nih. Tadi kan kita membahas permainan yang dalam rumah nih. Bisakah sensory play ini bermainnya di luar ruangan rumah, misalnya di taman gitu? Bisa ya? Main tanah. Main tanah yang selama ini dilarang, jangan kotor-kotor gitu ya. Itu Main sensory tanah, play. itu sensory play, main tanah, main panjatan gitu Oke, ya, terus pasir. lari, main pasir, main sepeda, itu di luar rumah gitu. Terus main apa macam-macam bisa di luar rumah, misalnya lomba merangkak gitu, itu bisa di rumput gitu ya. Even cuma jalan di atas rumput di yang permukaannya beda-beda, di atas rumput, di atas batu, di atas pasir, itu pun juga sensory play. Dia jangan pakai sendal Jangan ya, pakai jangan sendal, pakai betul, alas ya. kaki. Oh, aku lucu, aku ingat nih perjanjian kayak gini main waktu itu di pasir. Jadi anak aku begitu nginjek pasir karena pakai kaca dia geli, dia langsung Geli, ngangkat iya. kakinya nggak Iya, mau nginjek iya, gitu. iya. Itu salah satu bentuk dia ini ya. Nah, itu terbayang kalau kita nggak stimulasi terus sampai besar, Iya, dia ntar dia gelian gitu sama gelian pasir ya. Jadi kan mungkin kita pernah lihat ada anak yang memang sama lem nggak mau pegang Iya, gitu. iya, Sehingga ada. di sekolah dia terhambat untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan lem gitu, karena memang sejak awal mungkin sangat dibatasi stimulasi-stimulasi yang berhubungan dengan kotor, lengket dan segala macam. Oh, jadi benar ya kalau orang bilang jangan takut kotor, nggak apa-apa berantakan, Iya, karena iya, disitulah anak iya. kita belajar ya. Tadi kan seperti yang Ibu Sally bilang tadi, sharingnya free playing, emang free playing gitu, nggak ada aturannya, cuma tinggal dijaga aja keselamatannya si anak. Oh, oke. Nah, jadi kebayang tuh dia. Kalau dari kecil kamu kan katanya nggak mau ke pantai ya karena geli sama pasir ya. Iya, sama biaya juga Ibu. Kok soal biaya saya nggak ikutan. Kan kalau ke pantai jauh, perlu ongkos. Yang deket dong. Kamu sombong sih mau yang jauh-jauh. Ancol tuh udah enak banget loh. Aku nggak bisa, aku kalau ke pantai tuh harus di Brazil. Emang maaf di sana ada pantainya? Kagak tahu juga. Katanya sih ada. Itu tapi kalau misalnya main-main di pantai gitu Mbak, kan biasanya orang tua zaman sekarang, jangan kotor gitu kan. Itu berarti salah ya Mbak ya? Kotor kan bisa dicuci ya, gitu, bisa hilang. Tapi efek pembelajarannya bisa terbawa sampai nanti anak dewasa. Jadi lebih Pilih mana?
Pilih mama. Mamanya lagi nebang pohon kayaknya. Oke, jadi sebenarnya di permainan ini kita nggak ada aturannya ya, kita cuma hanya menjaga tetap dari segi keselamatan juga buat si anak ya. Karena kan bermain itu bebas sebenarnya, karena justru karena bebasnya itu jadi menyenangkan buat anak. Oke. Kira-kira nih metode kayak gini bisa untuk mengetek karakter anak nggak sih? Misalnya, oh nih anaknya kayaknya aktif nih, pendiam, kelihatan nggak sih? Bisa aja sih, bisa aja dari observasi, asal memang stimulasinya kita kasihnya merata. Jadi ada stimulasi main yang tenang, ada stimulasi main yang aktif. Nah, dari situ bisa kelihatan. Tapi kalau misalnya anaknya memang selama ini cuma dikasih gadget aja, jadi nggak aktif bergerak, ya jadi terlihatnya anaknya pasif, diam gitu. Nah, itu jadinya kita belum bisa melihat, oh ini anaknya memang pendiam gitu. Oh gitu, belum bisa ya, kita nggak bisa saat itu juga kita melihatnya. Tergantung stimulasi. Tapi kalau bakat bisa kelihatan nggak? Misalnya nih ada anak yang dari sekian banyak permainan ini ya, terus tertariknya cuma sama kain bahan aja, dia apa dipakein ke bonekanya, ke apa itu kelihatan nggak bahwa nih anak sebenarnya wah selera tes ininya udah kelihatan nih, bisa nggak? Kalau masih dalam usia anak-anak itu masih bisa berubah-berubah. Jadi sebagai orang tua jangan terlalu GR dulu. Tuh dia, jangan GR. Kecilnya kamu main apa dulu? Main pasir. Nah, tinggal diamati aja apakah itu nanti bertahan lama, apakah anak bisa betah, ya nggak pernah bosan untuk aktivitas itu. Terus apakah dia mudah diajarkan, misalnya dari kain-kain itu kita kasih dia tantangan, ayo bikin dia ternyata bisa, mudah diajarkan, terus hasilnya di atas rata-rata, menonjol gitu, dan itu bertahan paling nggak sampai akhir pubertas. Nah, itu berarti memang talentanya dia di situ. Itu jadi memang panjang perjalanannya ya. Jadi masih bisa berubah juga, atau mungkin juga bisa menetap, tinggal diobservasi aja. Iya ya. Jadi kalau misalnya udah kelihatan nih bakatnya, tapi kita masih harus observasi di sampai batas waktu pubertas tadi ya. Ibu Mami, aku mau nanya, tapi ntar aja habis break aja ya. Habis break aja boleh nggak? Iya boleh ya. Aku mau main sambil main nih. Iya. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah saat ini, tetap di Kinanti. Kisah ibu dan buah hati. Kan habis main Century Play. Oh iya, kayak habis pulang karaoke ya. bener. Mau nanya apa kamu tadi? Ini nih, kalau misalnya tadi kan si ibu siapa yang nelfon? Ibu Sally kan ada ruangan khusus nih Mbak buat main. Emang kalau yang di rumah nih memang harus menyediakan ruang khusus buat main atau gimana sih Mbak? Main sih bisa di mana aja kalau buat anak gitu ya. Jadi tidak perlu ruangan khusus gitu. Dan juga sebenarnya tidak perlu waktu khusus juga gitu. Jadi misalnya kalau ada ibu, aduh saya repot deh kalau mesti ada waktu khusus, ruangan khusus. Bisa sambil mengerjakan rutinitas yang lainnya, misalnya contohnya lagi bikin kue, anaknya meremas-remas adonannya misalnya gitu. Atau tadi bantuin nyuci si sayurannya, main air kan anak paling seneng ya gitu ya. Nah, itu bisa jadi di situ juga bisa dilakukan. Jadi sebenarnya bisa di mana aja dan kapan aja ya. Tinggal tadi kreativitas si orang tua. Kalau kardus bekas gitu bisa juga ya? Kardus bekas bisa juga. Jadi bisa misalnya kardusnya agak besar sedikit, anak kan masih kecil gitu ya, itu bisa jadi terowongan. Oh iya benar. Yang bekas kulkas tuh ya bisa jadi fun apa dia ngumpet lah dalam. Nanti kalau udah besar dia bisa hiasi kardusnya. Kita kali dapatnya. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa ini? Dengan Ana di Depok. Ibu Ana di Depok. Silakan Ibu, pertanyaannya apa Bu? Ini Mbak, anak saya kan 3,5 tahun. Perempuan. Dia itu nggak seneng main di luar. Dia lebih seneng di dalam rumah. Tapi kerjaannya sih banyak. Dia mainan pasaran, main tulis. Cuman sensory play yang cocok untuk 3,5 tahun sampai 4 tahun apa ya? Oke, baik. Itu saja pertanyaan Bu Ana. Iya. Iya, terima kasih. Nah, ini Bu Ana bilang nih anaknya lebih senang bermain di dalam rumah, tetapi di dalam rumah juga cukup aktif gitu. Nah, sambil pertanyaan keduanya adalah apa sih yang cocok jenis permainan sensory play untuk anak usia 3,5 tahun? 3,5, 4,5 ya seperti ini bisa. Tadi kan kalau misalnya yang lebih kecil hanya memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa pakai sendok atau apa. Terus kalau misalnya butuh tantangan lebih, dia bisa pisahkan tadi sesuai warnanya. Kayak tadi kan yang dilakukan Adit tadi ada yang hijau, ada yang merah, jadi disortir sesuai warnanya gitu. Itu juga bisa dilakukan gitu. Nah, kalau misalnya anaknya memang aktif ya sesekali ya, usia itu memang usia aktif bergerak ya. Sesekali ya memang harus ada aktivitas yang bergerak, bisa misalnya tadi merangkak di dalam rumah
gitu ya, berapa kali putaran misalnya, atau bikin di bawahnya meja makan, main camping-campingan di situ, itu juga bisa. Itu bisa ya. Atau main dengan shadow, dengan bayangan, dengan center, banyak deh sebenarnya alternatif yang bisa dilakukan. Ya. Oke, terus kalau ini Mbak, apa namanya, kalau tadi pertanyaan belum terjawab, sebenarnya main di dalam rumah, tetapi di dalam rumah juga aktif, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi tinggal gini, anak itu sebenarnya kan harus seimbang ya stimulasinya. Jadi aspek motoriknya juga harus dikembangkan gitu. Nah, ada anak-anak yang memang kebetulan energi fisiknya lebih besar dibanding anak yang lain, jadi mereka butuh aktif bergerak lebih banyak gitu ya, kebutuhannya lebih besar. Nah, ini juga mau nggak mau orang tuanya harus benar-benar tertantang untuk kalau di dalam rumah apanya yang bisa bikin dia aktif gitu. Entah misalnya dia ditantang untuk bantuin membereskan buku atau apa, pokoknya yang bergerak gitu kan gitu ya, melipat pakaian misalnya, jadinya ada yang bergerak gitu kalau misalnya tidak memungkinkan untuk keluar rumah gitu. Iya. Ini ngomong-ngomong, Danes, kamu senang ya main ini ya? Senang nggak sayang? Seneng katanya. Iya, Ini ngomong-ngomong ada emaknya nih tadi di depan suruh masuk. Ibunya coba jemput anaknya deh. Iya. Ini perabotan ini ya. Ini kayaknya emaknya harus tanggung jawab buat bersihin. Coba ibunya harus ngebersihin nih kayaknya karena kan anaknya udah kita buat pinter ya pemirsa. Jadi ibunya kita akan ajak untuk membersihkan semua kekotoran ini. Ini nih Mbak. Sini Ibu Betty, ya Allah, ketua RT di sini. Bu RT sini, Bu RT. Ibu RT ini maksud tukang cilok lagi ya? Bukan, kamu Bu RT. Kamu Bu RT kan punya side jobnya di tukang cilok. Bu RT ngomongnya kerasan dikit ya Bu RT ya. Kanan kiri nih Om. Bu RT, gimana nih, sering ngajak anaknya main beginian nggak? Baik kalau pas buat cilok gitu suka diajak. Kan sensor replay juga ya Mbak ya? Itu bulat-bulat itu. Kan? Ya nggak diajak sih, tapi begitu sendiri dia. Emang hobinya ngerecokin ya. Oh, ini tuh hobinya ngerecokin. Ngerecokin dalam arti positif ya. Oh, oke. Nah, tapi kalau di rumah emang suka ada waktu khusus nggak ngajak main sensory play gitu? Karena pas pulang kerja, kebetulan pulang siang, ya udah itu waktunya main. Kadang justru mamahnya yang ya langsung ngambil mainan karena dia udah tahu kapan waktunya main. Waktunya main. Walaupun mama habis ngantuk-ngantuk gimana ya. Nyampe rumah harus semangat ya Mah ya. Terus lihat berantakan gini, Mama gimana biasa? Suka marah-marah atau malah nggak apa-apa nak berantakin terus mah? Nggak apa-apa sih walaupun 2 kali ngepel. Emang yang ngepel Ibu? Iya. Oh iya, biasa aja ianya. Ini coba ada pertanyaan tambahan tuh dari tim di ruangan. Coba. Danes, Mama galak nggak di rumah? Enggak. Enggak, baik banget sih. Cakep nak, udah mainannya bawa pulangnya buat kamu. Nanti tante yang bayarin. Ada pertanyaan lagi, harga cilok naik nggak? Dolar kan lagi naik. Parah. Oke, mungkin Mbak bisa kasih tips buat para pemirsa di rumah mengenai permainan dari sensory play ini. Oke, sensory play jadi banyak manfaatnya, walaupun mungkin kelihatannya berantakan dan apa gitu, tapi kan yang mesti kita ingat adalah memberikan stimulasi pada itu kan investasi jangka panjang. Jadi mungkin mungkin capek, tapi manfaatnya tuh jauh lebih banyak buat anak nanti ya? depannya nanti. Oke. Jadi buat ibu-ibu nih tadi udah kasih tips sama Mbak Vera, artinya bahwa kita jangan takut dengan berantakannya, kotornya ya kan, karena memang dari berantakan dan kotor itu anak-anak kita banyak belajar sekali ya manfaat-manfaat yang didapatkan, dan yang pasti untuk indera peraba tadi ya, pertama ya. Semua panca indera sebenarnya kan. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak buat atas waktunya, terima kasih banyak juga buat Danes, makasih ya Danes ya. Makasih ya. Dia kenapa nggak takut-takut? Mak, makasih ya Mak. Jangan lupa cilok beli seember ya. Tama-tama tante. Aku makasih ya. Aku bilang makasih sama kamu. Ya oke kalau gitu terima kasih banyak, dan jangan lupa juga untuk menyaksikan Kinanti ya kan di hari Senin nanti, dan juga terima kasih untuk Panas Indonesia ya. Ya kan? Biasa ini yang suka nginget ini. Oke. Iya. Ini pinter banget. Ya udah kayak gitu ya. Dah. Sampai jumpa lagi Dit. Dadah Dit. Buat Ibu.